Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, beberapa hari ini saya tidak bisa ngaji bersama dengan bapak-bapak karena ada acara di Mamuju ya, Sulawesi Barat selama sepekan penuh. Dan alhamdulillah ini bisa mengaji kembali. Sementara Pak Fadil juga beberapa hari ini tidak ke Jakarta ya. Jadi mungkin Pak Bisri yang ngaji ya. Ya, baik. Baik, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Taisirul Khallaq. Kalau tidak salah ingat, yang terakhir kita masih membicarakan adabul akli, adab-adab ketika kita makan. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan, adab-adab makan itu ada banyak sekali. Baik yang adab ketika sebelum makan, adab ketika makan itu sendiri, dan adab ketika sesudah makan. Kalau tidak salah kita sudah membahas adab yang ketika makan itu sendiri, tapi belum selesai. Ya. Kalau tidak salah kita sudah membahas wa alla yanfukha fit ta'ami. Hendaknya kita tidak meniup makanan, ya. Karena meniup makanan itu menurut Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah merupakan tanda kalau kita itu tergesa-gesa. Sementara kalau tergesa-gesa itu tidak baik ya dalam hal apapun. Lalu juga menunjukkan kerakusan, lalu juga menunjukkan ketiadaan kesabaran, dan juga menunjukkan sedikitnya muruah atau marwah. Nah, saya masih ingat Bu Asih ya, itu WA saya menambahkan, Pak, untuk meniup makanan itu secara ilmiah juga terbukti tidak baik ya. Betul, Bu Asih ada, Bu Asih? Oh, ada ya. Karena apa? Karena meniup makanan yang panas itu akan menimbulkan zat CO2 dan itu akan bisa
menyebabkan keracunan dalam makanan. Begitu ya Bu ya? Iya, baik. Itu tambahan dari Bu Asih ya. Iya, iya, terima kasih Bu atas tambahannya ya. Baik. Lalu berikutnya wa alla yaqta'ahu bisikin, dan hendaknya tidak memotong makanan itu dengan pisau. Nah, terkait memotong makanan dengan pisau ini, Nabi kita Muhammad SAW dari Ummu Salamah diriwayatkan bersabda begini, ya, la taqta'ul hubza bisikin, jangan memotong roti itu dengan pisau. Kama taqta'uhul a'ajam, ya. Sebagaimana orang-orang ajam itu memotong roti itu dengan pisau. Ya, tentu yang dimaksud di sini ini ya tradisi orang barat ya. Wa idza arada ahadukum ayyakulal lahma, dan ketika salah seorang di antara kamu hendak memakan daging sekalipun, fala yaqta'uhu bisikin, jangan memotong daging di dalam makanan itu dengan pisau. Ya. Walakin liya'khudhahu, dan hendaknya dia mengambilnya biyadihi, dengan tangannya, falyanhashhu, dan kemudian ya menggigitnya, ya langsung dimakan, bifih, dengan mulutnya. Fa innahu ahna'a wa amra'a, sesungguhnya memakan dengan tangan itu lebih lezat dan lebih baik dari segi kesehatan. Ya. Nah, lebih baiknya di mana tidak diberi penjelasan. Tapi setidak-tidaknya ketika kita makan tidak dengan pisau itu terkait dengan adab yang lain. Ya. Masih ingat kita ya? Jadi adab makan yang pertama itu mencucinya itu tidak hanya tangan kanan itu loh, kedua tangan itu. Masih ingat ya dulu yang kita bicarakan waktu pertama kali itu. Nah, rupa-rupanya ini ketika menghadapi kalau seandainya makan daging itu ya, supaya tangan yang satu itu mungkin bisa memegang ya. Bisa nyuil begitu ya, tidak dengan pisau, dan itu langsung dimakan gitu. Dan terkait juga dengan adab yang lain ya. Biasanya orang itu kalau memakai pisau, pasti pisaunya yang di tangan. Ya. Ngirisnya itu dengan tangan kanan pasti karena yang punya kekuatan. Dan biasanya lalu pakai garpu, dan garpunya itu lalu ditusukkan, lalu kemudian pasti makannya lalu begini ya. Pakai tangan kiri, padahal adab yang lain kita disunnahkan makan itu pakai tangan kanan ya. Jadi setidak-tidaknya kalau makan pakai tangan itu memenuhi adab yang lain-lain tadi. Tapi kalau pakai pisau itu biasanya lalu kemudian memakannya itu tangan kiri ya. Nah, ini yang untuk menghindari itu paling tidak ya, paling tidak. Wa alla yamsaha yadahu bihi, dan hendaknya tidak membersihkan makanan, mengusap tangannya itu ya. Jadi wa alla yamsaha yadahu, dan hendaknya tidak mengusap tangan itu bihi, dengan sikin, dengan pisau. Nah, kalau ini kita bisa menduga ya, karena kalau mengusap tangan setelah habis makan itu mungkin kalau dengan pisau itu kan bisa itu bukan tidak selalu harus ya, bisa membahayakan. Nah, menghindari bahaya itu baik ya. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari bahaya itu lebih didahulukan daripada mengejar manfaat. Daripada bahaya sudah lebih baik tidak usah. Makanya tadi itu pakai tangan saja. Dan kemudian ya tentu saja dicuci setelah makan ya. Meskipun kalau kita lihat orang barat itu kalau memegang pisau itu hati-hati ya. Kalau
kita itu kan kalau mengupas buah itu kan biasanya pakai pisau juga gini ya. Orang barat enggak. Kebalik ya gini ya. Itu ternyata juga ada filosofinya itu supaya kalau seandainya kena itu yang kena diri sendiri tidak mengenai orang lain ya. Jadi ya itulah tradisi bisa berbeda-beda ya. Tapi tentu saja ini memang ini termasuk terkait dengan akhlak itu ya tidak persoalan halal haram, tapi ini persoalan ya baik buruk secara akhlak saja ya, agak berbeda dengan pendekatan fikih ya. Lalu berikutnya wa alla yajma'a bainat tamri wan nawa fi ina'in. Nah, ketika kita makan itu juga jangan mengumpulkan antara kurma dengan bijinya di dalam satu wadah ya. Jadi misalnya kita mengambil kurma dari wadah tertentu di piring misalnya, lalu ya bijinya itu jangan dimasukkan ke piring yang masih ada kurmanya itu ya. Nah, ini saya kira ya bisa kita cerna dengan baik lah. Wong antara makanan yang masih dimakan dengan sampah kok dicampur itu ya tidak baik ya. Jadi meskipun toh ya biji kurma itu kecil, tapi jangan dicampur ya. Ya. Apalagi lalu kemudian kita makan makanan yang misalnya ikan yang banyak tulangnya, banyak durinya, atau daging yang banyak tulangnya, ayam banyak tulangnya, lalu kemudian tulangnya kita campur dengan ayam atau ikan atau makanan lain yang masih utuh ya, masih baik yang mau kita makan itu jangan ya. Jadi intinya antara sampah makan dengan makanan yang masih belum dimakan itu jangan dicampur jadi satu ya. Lalu berikutnya wa alla yashrabal ma'a, dan hendaknya tidak meminum air illa indal ihtiyaji ilaihi ya, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan ya, air itu. Ya, jadi kalau makan ya makan saja dulu gitu. Minumnya ya sebelum atau sesudahnya. Ya. Saya kemarin baru saja kena gangguan asam lambung ya, itu ada yang memberikan informasi katanya kalau makan ya jangan dengan sambil minum ya. Ditunggu paling enggak jauh sesudah makan baru minum. Dan sekarang ini katanya juga saya baca WA itu banyak itu informasi-informasi yang menyatakan bahwa minum itu ya sebelum makan atau sesudah makan yang agak jauh. Jangan ketika makan minum. Tapi ada pengecualian. Kecuali kalau memang betul-betul dibutuhkan. Misalnya kesereten itu ya harus segera dibantu dong. Kalau enggak ya bisa fatal ya. Terus misalnya keselak gitu ya saya kira. Nah, ini dalam keadaan normal. Masya Allah ya, begini kok diatur ya, detail sekali ya dalam Islam itu ya. Bagaimana adab makan itu sampai diri diatur ya. Sampai kita membahasnya sampai tahun ini, mudah-mudahan selesai ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini selesai. Nah itu adab-adab yang berkaitan dengan ketika kita makan itu sendiri ya, yang dimulai dengan membaca basmalah ya, bahkan membaca basmalahnya jahar dengan keras, makan dengan tangan kanan, mengecilkan puluhannya jangan besar-besar ya, jangan memanjangkan tangan ya, artinya mengambil makanan-makanan yang jauh dari jangkauan kita sampai neranyak-neranyak gitu ya, jangan ya. Jadi ya yang bagiannya saja yang di depannya kalau makan bareng-bareng itu. Dan seterusnya tadi itu. Ya. Nah, yang sebelum makan malah juga banyak juga ya. Nah, sekarang yang terakhir wa amal lati ba'dahu. Dan adapun adab-adab yang sesudah makan fahiya, yaitu al-qiyamu qabla syab'i. Ya. Jadi
hendaknya kita berdiri sebelum kenyang. Ya. Ya memang adab makan yang bagus itu kan memang katanya ya kita itu baru makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya. Itu anjurannya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu ya makan tuh ya wah apalagi kalau enak itu ya mesti tambah ya. Apalagi kalau makan prasmanan itu rasanya apa saja mau diambil gitu ya. Ya Allah ya itu. Ya, ini kita dianjurkan berhenti sebelum kenyang. Ya berdiri itu maksudnya itu ya apa namanya berhentilah ya maksudnya itu berhenti sebelum kenyang. Jangan diteruskan ya. Lalu yang berikutnya wa ghuslul yadaini dan membasuh kedua tangan ya tadi itu kedua tangan itu dengan asumsi tadi itu ketika makan itu tangan digunakan dua-duanya jadi tidak pakai pisau tapi kalau misalnya butuh nyuwil itu ya dipegang gitu ya. Kalau nyuwil itu ya jangan kemudian tangan satu lalu kemudian sampai diotot-otot bahkan bisa mencelat itu ya janganlah ya makanya dipegang tangan itu. Tangan itu makanan tuh dipegang tangan dua kalau perlu. Wong nyatanya kita diminta untuk membasuh kedua tangan sebelum makan dan membasuh tangan juga kedua tangan setelah makan. Ya. Tapi membasuhnya itu ba'da laqihima. Ya. Setelah membersihkannya. Membersihkannya apa? Dengan dijilati. Ya. Jadi ini barangkali tidak lazim ini ya di kalangan kita itu ya. Jadi sehabis makan kalau kita pakai tangan itu dianjurkan sebelum dicuci itu dikelamuti nak cara Jawane itu nak dijilati kok rasanya kok kayak kalau menjilat kan hanya gini ya. Yang tepat bukan dijilati, dikelamuti. Dikelamuti itu maksudnya ya sisa-sisa yang ada dalam jari-jari itu supaya tidak terbuang. Ya. Sampai begitunya itu. Nah dulu kiai saya waktu di pondok itu kalau menjelaskan begini. Kita tuh tidak tahu ya. Makanan yang betul-betul berkah itu yang mana itu enggak tahu. Ya, jangan-jangan yang sudah kita makan satu piring penuh itu malah enggak berkah, tapi justru berkahnya itu yang ada di tangan itu. Ya. Makanya dikelamuti. Dan saya itu sejak dulu kalau makan saya kelamuti ya. Yang ikut itu kiai saya dan ikut karena ngaji seperti ini. Ya. Ya tapi ya lihat sikon juga ya. Kalau misalnya makannya kok di hadapan banyak orang, lalu apalagi kita makan di hadapan orang-orang terhormat gitu kok ya lihat kondisi juga lah ya. Jadi itu udah wah gini tuh ya kok saja piye gitu ya. Ya monggo lah lihat-lihat ya. Tapi kalau di rumah enggak ada orang kan kenapa? Tidak ya, enggak ada yang lihat ya. Ya. Nah, cuma kebiasaan meskipun sendiri di rumah begitu tapi kalau di luar juga kadang-kadang sok lupa karena ada orang banyak itu ya monggo ya. Tapi kalau misalnya dikelamuti ya enggak apa-apa memang adabnya begitu ya. Malah justru juga saya itu dulu malah pernah itu sampai mendapatkan malah dipuji malah sama salah seorang yang saya bertamu ke rumahnya. Nah, itu lalu dia itu sampai mendidikkan anaknya itu. Loh, coba itu, Pak Solihan itu kalau makan sampai dikelamuti seperti itu. Ya, sama anaknya sampai digitukan itu. Anaknya dididik untuk padahal beliau orang terhormat ya. Ya, jadi sama saya ingat itu suatu ketika di Jakarta itu ya, ada yang sampai begitunya mengapresiasi saya makan di Kelamuti itu diapresiasi oleh salah seorang yang saya pandang terhormat saat itu ya. Jadi ya itu tadi kalau menurut penjelasan kiai saya itu ya, kiai saya dulu waktu saya mondok di pesantren Bustan Talibin Kembangan Demak itu. Sekarang pondoknya berubah menjadi pondok Istiqomah. Ya Kiai Haji Nur Hamid Effendi. Ya. Mohon bacaan Fatihah ya untuk beliau ya. Mumpung saya ingat ya. Untuk Bapak Kiai Haji Nur Hamid Effendi.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya. Yang terakhir, masih 2. Ya. Oh ya, ini saya bacakan hadis ya. Ada hadisnya itu terkait dengan Nabi kita bersabda ya dari Ibnu Abbas ya, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Ya. Jadi kalau di antara salah seorang di antara kalian itu makan, ya jangan diusap tangannya, jangan dibersihkan tangannya sehingga dia ngelamuti tadi lah, menjilati tadi itu, ya itu. Tapi di sini tidak dijelaskan juga mengapanya ya. Tapi sekali lagi kiai saya menjelaskan seperti itu. Lalu yang berikutnya waltiqatul futati, ya, dan mengambil makanan-makanan yang terjatuh. Ya, kadang-kadang kita makan itu kan terjatuh, ya itu diambil lah. Ya kalau kita yakin masih bersih ya dimakan lah. Makanya dulu ada iklan makanan jatuh belum 5 menit. Masih ingat itu ya? Tidak tahu, masih udah lama sekali itu, belum 5 menit. Artinya belum bercampur dengan kotoran lah begitu, itu diambil. Ya tidak hanya yang itu, juga kalau yang tercecer itu ya dibersihkan maksudnya. Tidak dibiarkan berserakan begitu, ya. Nah, yang terakhir wahamdulillahi, dan membaca hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika memulai makan memulai makan kita membaca basmalah, ya. Bahkan membaca basmalah itu kemarin sudah kita jelaskan ya, hendaknya dikeraskan supaya kalau membaca basmalah keras itu supaya mengingatkan yang lain. Ya. Nyatanya kita tuh sering lupa, baca basmalah tuh sering lupa. Makanya Nabi juga mengajarkan kalau orang membaca basmalah di depan kok lupa, hendaknya ketika di tengah atau di akhir dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya, Bismillah dengan nama Allah, awalahu, baik itu ketika di awal maupun di akhir. Masih ada cara untuk menebus kelupaan kita itu. Ya. Nah, bacaan keras itu supaya yang lain mendengar. Ya. Nah, kemarin waktu di Mamuju kemarin saya sering makan bareng dengan Pak Kapus PKUB ya, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenak Pusat itu. Ketika mau makan tuh selalu berdoa itu, berdoa keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dikeraskan, itu keras sekali bacanya itu. Wow. Terus batin saya, wah ini santri tenan iki mesti tahu ngaji Taisirul Kholak kayak bilang gitu. Iya. Nah, tapi rupa-rupanya beliau itu di samping itu juga iri dengan saudara-saudara kita. Itu coba bayangkan itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah makan bersama dengan saudara-saudara kita yang beragama lain itu kan kalau makan doanya lama sekali itu sampai ya. Pernah bareng ya makan dengan saudara-saudara kita itu ya. Itu betapa lamanya itu. Kita ini kadang-kadang baca bismillah aja lupa ya kadang-kadang ya. Sampai Rasulullah menuntunkan Bismillahi awwalahu akhirah tadi itu ya. Dan kita membaca hamdalah setelah. Jadi mulai dengan basmalah, berakhir dengan hamdalah.
Nah itu juga ada hadisnya ya. Rasulullah bersabda begini, Innallaha la yarda, Innallaha la yarda, lanya pendek ya, tidak pandang ya. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh ridho ya, anil abdi dari seorang hamba atau kepada seorang hamba ayakulal aklata fayahmaduhu alaihi wa roba syurbata fayahmaduhu alaiha ya. Jadi Allah itu sungguh sangat ridho ya, puas terhadap hambanya ketika makan selesai dia membaca hamdalah itu, dan ketika minum juga baca hamdalah itu Allah ridho ya. Wah, nah kalau sudah diridhoi Allah ya, ternyata gara-gara makan aja kita diridhoi Allah, itu kan luar biasa itu. Enak diridhoi itu. Kalau mau berdoa, di awal baca basmalah, di akhir baca hamdalah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, dengan ini ya sudah selesai itu bab adabul akli. Sampai 3 pertemuan ini kita bahas adabul akli, ini panjang sekali. Nah, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya. Ya meskipun toh sudah tua, kalau memang kita tahunya baru sekarang ya, kalau bisa dilakukan ya dilakukan ya. Jadi jangan kok kemudian lalu kebiasaan yang katakanlah belum memenuhi standar adab, wis kadung tua lah, wis ora apa-apa lah. Enggak ya. Ilmu itu kapanpun kita dapat, kita amalkan mudah-mudahan ya. Dengan demikian lalu ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.